selamat sore pemirsa. Rangkaian informasi tadi membuka jumpa kita di Berita Satu Utama. Kami juga sudah rangkuman berita utama lainnya untuk menemani sore hari Anda. Bersama saya Stefani Ginting, inilah Berita Satu Utama. Pemirsa, pembacok Arya Saputra, pelajar di Simpang Pomat Bogor, divonis 9 tahun penjara. Keluarga korban pun histeris tidak terima. Inilah luapan kekecewaan keluarga Arya Saputra, korban pembacokan di Simpang Bogor, Maret silam. Keluarga Arya semakin histeris dan emosi saat melihat ASR alias Tukul keluar ruang sidang. Vonis 9 tahun terhadap Tukul lebih tinggi dari tuntutan JPU, yakni 7 tahun 6 bulan penjara. Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. Kedua, menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Bandung dan pelatihan kerja selama 1 tahun di UPT Dinas Pusat Pelayanan Sosial Gria Binakarsa Cilengsi. Di mata keluarga Arya, vonis 9 tahun untuk Tukul, sang pembacok putra mereka, dinilai terlalu ringan. Tidak yang saya harapkan. Aturan maksimal itu dibawa di atas 15 tahun. Karena dia perbuatannya double, 2 kali. Udah residivis, pembacokan terhadap anak saya. Jadi untuk anak saya itu nggak sesuai hukuman segitu. Usaha keluarga nanti seperti apa? Insya Allah kemungkinan kita mau banding. Tukul merupakan pelaku utama kasus pembacokan Arya Saputra, siswa SMK yang tewas saat pulang dari sekolah. Tukul sempat buron dan akhirnya baru berhasil ditangkap di Yogyakarta awal Mei silam. Kini keluarga Arya akan mengajukan banding dan berharap Tukul dihukum maksimal. Heru, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya pemirsa, kasus pembacokan yang menimpa Arya Saputra pada Maret silam menyita perhatian. Tanpa alasan yang jelas, Arya yang saat itu tengah pulang sekolah justru menjadi korban kebengisan Tukul dan juga teman-temannya. Seorang pelajar bernama Arya Saputra, siswa kelas 10 SMK swasta di Kota Bogor ini tewas seketika usai diserang kelompok pemuda bersenjata tajam. Korban langsung tersungkur tak bernyawa di lokasi. Menurut keterangan para saksi, kejadian berlangsung saat korban bersama siswa lainnya hendak pulang dari sekolah dan menyeberang jalan untuk menuju rumahnya di kawasan Ciujujung, Kabupaten Bogor. Tiba-tiba terdapat sekelompok pemuda berkendara sepeda motor melintas dari arah Jakarta menuju Bogor. Pelaku langsung turun dan menyerang para pelajar dengan menggunakan senjata tajam. Korban yang terkena sabetan senjata tajam tergeletak dan langsung dievakuasi ke rumah sakit FMC. Mengetahui kejadian yang menimpa anaknya, orang tua korban tak kuasa menahan tangis saat berada di rumah sakit. Mereka tak menyangka anak yang selama ini dikenal sangat baik dan rajin belajar ini harus kehilangan nyawa dengan cara tragis. Hal serupa juga disampaikan sang guru saat mendatangi korban di rumah sakit. Alhamdulillah anaknya baik, nurut gitu. Asal disuruh juga nurut, pernah ngelawan. Bahkan ibunya sendiri, ibu angkatnya aja sendiri. Lebih sayang ke anaknya. Lebih dari anak kandung sendiri. Jadi kalau kronologisnya, siswa itu akan pulang setelah mengikuti ujian mid semester. Ketika nyebrang, pelaku lewat, berboncengan naik motor, kemudian dibacok, terus kabur. Pasca kejadian, aparat Reskrim Polresta Bogor Kota langsung diterjunkan untuk memburu para pelaku. Heru Yustanto, Bogor, Jawa Barat. Kita ke sorotan lainnya, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB menjalani sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi secara daring di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan dakwaan. Namun, sidang harus ditunda lantaran Lukas NMB mengaku sakit kepada hakim.
Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua dengan terdakwa Lukas NMB digelar secara daring di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin siang. Sidang perdana Lukas harus ditunda karena kepada hakim yang bersangkutan mengaku sakit. Namun begitu, jaksa penuntut umum dari KPK juga menyoroti sisi keamanan jika terdakwa Lukas NMB dihadirkan langsung di pengadilan. Pasalnya, jaksa KPK tak ingin ada kegaduhan dalam persidangan karena ramainya pendukung Lukas. Kami pada prinsipnya tidak keberatan karena pertimbangan tadi hakim sudah sampaikan bahwa yang penting keamanan diperhatikan. Simpatisan kan kita tahu sebenarnya banyak ya sebagainya. Jadi keamanan diperhatikan dan meminta agar sidang ini lancar sehingga kondisi keamanannya harus diutamakan terlebih dahulu. Sementara kuasa hukum Lukas, Oce Kaligis, menyesalkan jika persidangan dilakukan secara daring. Kuasa hukum meminta agar Lukas tetap bisa dihadirkan di muka persidangan. Mereka juga menjamin ketertiban jalannya sidang jika Lukas hadir. Dari semula saya sudah sangka bahwa sidang ini tidak akan dilanjutkan kalau hukum acara memang dilaksanakan. Bukan cuma saya, kita sudah tulis surat juga bahwa dia maunya offline. Biar media melihat keadaannya bagaimana. Biar rakyat Papua melihat keadaannya bagaimana. Jadi apa yang dikatakan, apa yang berlaku tadi adalah menurut hukum acara. Sebenarnya orang sakit not fit to stand trial. Itu aja. Terima kasih. Untuk minggu depan ada jaminan sehat? Kita jamin kan, bukan jaminan sehat, jaminan hadir. Iya, jaminan hadir kan dia sendiri mengatakan tadi toh secara terang bahwa dia mau offline. Sidang dengan terdakwa Lukas NMB akan dilanjutkan pada Senin 19 Juni mendatang. Sebelumnya KPK menetapkan Lukas sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengerjaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Sebelumnya juga penangkapan Lukas NMB melalui proses yang panjang. Bahkan saat KPK menangkap NMB di Jayapura, Papua, sempat terjadi kericuhan antara pendukung Lukas NMB dengan polisi. Vinilia, Riki Harahap, Wahyu Santiko, Jakarta. Pemirsa, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, membuat heboh publik usai mendeklarasikan diri siap maju di pemilihan wali kota Depok. Kaisang bahkan mengaku sudah mengantongi restu dari Jokowi. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, akhirnya buka suara soal isu maju di Pilkada Kota Depok. Melalui video di kanal YouTube-nya, Kaisang membenarkan dirinya siap bertarung menjadi orang nomor 1 di Kota Depok. Suami Erina Gudono ini bahkan mengaku sudah mengantongi izin dan restu dari keluarga. Saya, Kaisang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Kabar Kaisang terjun ke Pilwalkot Depok bermula saat baliho bergambar dirinya muncul di sejumlah sudut kota Depok. Baliho ini dipasang oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyatakan serius mengusung Kaisang di Pilkada Kota Depok. Sementara itu, menanggapi keinginan Kaisang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengajak Kaisang untuk segera bergabung dengan PDI Perjuangan. Kan ada mekanismenya, saya sampaikan mana, ayo Kaisang ketemu Mbak Puan, ayo masuk PDI Perjuangan yuk. Belum ya Bu ya berarti ya? Belum apa? Belum masuk PDIP, belum ada komunikasi ke PDIP. Belum sempat ketemu. Meski menyatakan siap terjun ke dunia politik, namun hingga kini Kaisang belum bergabung ke partai politik manapun. PDIP, partai yang menaungi ayah dan kakak Kaisang, diketahui punya aturan internal soal satu keluarga PDIP. Dalam satu keluarga dilarang berbeda partai. Tim Liputan BTV. Nah, pertanyaannya apakah pernyataan Kaisang tadi adalah keseriusan atau sekedar gimmick semata? Kita akan bahas. Kita sudah terhubung secara virtual dengan Bang Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Bang Pangi, selamat sore. Sore. Ya, Bang Pangi, tadi kan kita dengarkan ya bahwa Mas Kaisang menyatakan sudah siap dan sudah mendapatkan restu dari keluarga. Kalau Anda melihatnya ini
Memang serius, bukan hanya gimmick, memang siap tempur karena medan yang dihadapi ini kan basis partai oposisi. Kita tahu Depok selama ini jadi basisnya PKS, Bang Pangi. Iya, pertama saya ini posisi sebenarnya lagi di Solo ya, jadi pas begitu ya, Bang Pangi. Saya tanya ke masyarakat Solo gitu. Masyarakat Solo justru menginginkan agar Kaisang tetap di Solo gitu. Jadi maksudnya kalau Gibran nanti maju sebagai calon gubernur ya di Jawa Tengah misalnya atau di DKI, tentu Solo nggak ada yang ngisi, kosong posisinya gitu. Nah untuk misalnya kan lebih bagus jadinya kan kalau presidennya Ganjar misalnya ya, gubernurnya Gibran ya, wali kota Solonya Kaisang. Nah ini kan akan lebih terurus, lebih maksudnya sayang juga Solo kemudian tidak dilanjutkan gitu ya, apalagi setelah nanti kalau misalnya Gibran mau bertarung untuk gubernur. Nah Kaisang menurut saya yang kedua begini, peta geografi, peta politik di sana ya, misalnya demografi di sana kan Kaisang belum tentu bisa semahir ya ketika beliau berada di kota beliau kelahiran beliau di Solo, karena di situ tentu pertarungannya akan lebih, challenge-nya lebih berat, tantangannya lebih berat. Yang ketiga adalah orang di Depok itu bagaimanapun partai di Depok itu sama partai ID dengan Solo, sama dengan Sumatera Barat, Jawa Tengah. Misalnya orang partai ID itu adalah orang yang merasa dekat dengan partai politik itu cenderung lebih tinggi mengidentifikasi dirinya secara partisan, secara membership, secara keanggotaan, secara psikologis dan ideologis mereka lebih cenderung dekat ke partai. Oleh karena itu mereka lebih cenderung itu memilih partai ketimbang memilih kandidasi figur atau kandidat gitu, atau populisme atau public figure. Nah dengan demikian itu challenge kedua lagi, tantangan lagi. Kalau misalnya di Jawa Tengah misalnya atau di Solo, siapapun yang diusung oleh PDIP di Solo atau di Jawa Tengah, mau siapapun orangnya, mau public figure maupun tidak, tapi kalau PDIP yang mengusung itu pasti jadi. Nah, itu dia Bang Pangi. Ini kan pernyataan untuk kemudian mencalonkan Mas Kaisang untuk menjadi Depok 1 ini kan pertama kali justru dari PSI. PDIP kemudian baru Puan Maharani menyatakan kalau mau maju jadi Depok 1 silahkan bergabung ke PDIP. Juga Gerindra kemudian menyatakan siap untuk mendukung. Anda melihat seharusnya Mas Kaisang ini meresponsnya seperti apa? Ada banyak dukungan partai politik untuk dia kalau mau maju Depok 1. Ya, kalaupun mau maju Depok 1 misalnya, ya tentu PDIP yang paling tepat, karena PSI itu hanya ada, kalau di mapping petanya kan hanya 1 kursi, kemudian PDIP ada 10 kursi, terus Gerindra 10, kemudian PKS 12 kursi. Artinya kalau PSI sendiri kan nggak bisa. Nah dengan demikian, saya melihat ya bahwa ini show effect saja bagaimana PSI mulai testing the water, ngecek ombak, melihat responnya Kaisang, gitu aja sebenarnya. Pada akhirnya nanti kalau trennya bagus, kemudian peluang kansinya probabilitasnya naik, ya, kemungkinan ya PDIP akan mengkalkulasi, menghitung ulang, bahkan akan mengkaderkan kembali, PDIP kan Kaisang segera gitu, akan masuk menjadi anggota atau kader dari PDIP. Nah, PDIP akan men-takeover, akan mengakuisisi Kaisang menjadi kader terbaik PDIP untuk maju di Pilwali Kota di Solo, di Depok misalnya. Tetapi memang tadi saya banyak diskusi sama warga Solo justru menurut Bang Pangi peluang kemenangannya lebih besar di Solo begitu ya Bang Pangi? Iya, lebih mudah, challenge-nya nggak besar karena demografi lebih paham, itu wilayahnya. Sayang juga wilayahnya Pak Jokowi, wilayahnya Gibran, ya tiba-tiba ditinggal. Tentu dia akan lebih ngerti bagaimana mappingnya ya, petanya, karena itu daerah beliau sendiri. Tantangan challenge-nya lebih berat di Depok. Nah, warga Solo saya tanya tadi banyak keberatan. Oh sayang Mas, lebih baik. Kenapa? Saya juga nggak setuju. Nampaknya PSI sama PDIP terlalu keras. Saya nggak nyaman gitu, terlalu ngotot maksain. Gitu. Dia bilang gitu. Mestinya kan ini harus hati-hati juga ya. Kalau saya nggak tahu apa yang menjadi, apakah memang motifnya Kaisang maju di Depok hanya ingin menghilangkan hegemoni atau dominasi PKS selama ini, bahwa itu kandangnya PKS gitu. Karena sama saja ini sama ketika PKS mau masuk ke Solo itu kandangnya Banteng gitu. Jawa Tengah nggak bisa dimasuki oleh siapapun kan. Nah ini ingin menghapus bahwa stigma hegemoni bahwa PKS tidak bisa dikalahkan di Depok itu ingin dibuktikan oleh Kaisang mungkin ya, bahwa mencoba
bahwa itu mazhab lama, mazhab baru bahwa PKS bisa dikalahkan di Depok. Itu mungkin ya ini dicoba. Tapi apa betul motivasi yang membuat Kaisang cukup ngotot atau mau atau punya keinginan untuk maju di Depok ini menjadi menarik bagi saya. Padahal kalau saya keliling di Solo hari ini ya, dibanding Depok ya sama-sama perlu dibenahi, sama-sama bagus gitu, sama-sama punya prospek ke depan, baik semua kotanya. Bang Pangi, memangnya kalau menurut Bang Pangi, sosok Mas Kaisang ini punya modal elektoral seperti apa kan? Sampai-sampai banyak parpol juga yang menyatakan siap untuk mendukung Mas Kaisang. Apakah semata-mata hanya karena merupakan putra bungsu dari Presiden Jokowi atau ada modal lain menurut Anda, Bang Pangi? Pertama tentu modal, memang bagaimanapun anak presiden tentu punya punya modal elektabilitas ya, yang kira-kira pengaruh Pak Jokowi itu masih bisa menancap ya, bisa membuktikan bahwa itu akan bisa berpengaruh terhadap memudahkanlah kemenangan Kaisang. Berbeda misalnya SBY mengusung AHY itu ketika berkuasa dengan tidak berkuasa kan akan kesulitan banget Pak SBY mengusung AHY ketika tidak berkuasa. Nah, mumpung memang ada Pak Jokowi sedang berkuasa, pengaruh presiden itu masih besar, maka ini momentum yang paling baik. Mungkin itu juga yang Pak Jokowi ingin wujudkan, bahwa tidak ada kamus kekalahan dalam politik beliau, baik maju wali kota, gubernur, kemudian presiden, kemudian Gibran maju, Bobi maju, Kaisang maju, nggak ada kamus kalah gitu, selalu menang. Dan motivasi ini saya melihat, saya ingin menghilangkan dominasi PKS misalnya, membuat PDIP menang di Depok. Tapi ini tantangan yang risikonya besar bagi saya, karena di sana orang cenderung lebih senang ke partai dibanding milih figur nama. Nah, apakah pengaruh Pak Jokowi yang masih tertancap itu kuat? Dominasi pengaruh Pak Jokowi, efek itu masih besar? Dan ini mumpung sedang masih presiden, ada kemungkinan bisa pengaruh itu masih kuat. Ini yang mungkin dicoba gitu. Kita tunggu nanti apakah betul-betul Mas Kaisang ini akan maju, entah itu menjadi Depok 1 atau Solo 1, kemudian ke parpol mana? PDIPK yang sudah juga membuka pintu bagi Mas Kaisang. Kita tunggu nanti. Terima kasih banyak Bang Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center, sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.